Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang landasan historis bimbingan konseling. Landasan historis membahas tentang sejarah kemunculan bimbingan konseling. Landasan historis bimbingan konseling adalah sejarah dan perkembangan dari bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi dan disiplin ilmu. Ini meliputi perkembangan teori, praktik, dan filosofis dari bimbingan dan konseling sejak munculnya sampai saat ini. Kemunculan bimbingan konseling di Amerika Serikat. Bimbingan konseling di Amerika Serikat mulai berkembang pada awal abad ke-20. Beberapa tahapan penting dalam sejarah ini antara lain, yang pertama, di awal abad ke-20, bimbingan konseling pertama kali muncul di Amerika Serikat sebagai respon terhadap kebutuhan untuk membantu siswa dalam memilih karir. Salah satu tokoh penting adalah Frank Person yang dikenal sebagai Bapak Bimbingan Karir. Pada tahun 1908, Parsons mendirikan The Vocational Bureau di Boston yang bertujuan untuk membantu orang memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Ini merupakan langkah awal yang mempengaruhi perkembangan bimbingan konseling. Yang kedua, pada tahun 1920-an hingga 1930-an, di dekade ini, bimbingan konseling lebih difokuskan pada orientasi karir. Pada tahun 1913, National Vocational Guidance Association atau NVGI didirikan untuk mengembangkan praktek dan pendidikan bimbingan karir. Setelah itu, pada tahun 1929 muncul konsep baru yang lebih menyeluruh tentang bimbingan konseling dengan fokus pada pengembangan pribadi dan sosial, bukan hanya pemilihan karir. Yang ketiga, pada tahun 1950-an hingga 1960-an, pada periode ini, bimbingan konseling mulai berkembang lebih luas, termasuk konseling untuk individu dengan masalah pribadi dan emosional. Salah satu tokoh penting adalah Carl Rogers yang memperkenalkan pendekatan konseling berbasis Silence Center yang menekankan pada empati dan penerimaan tanpa syarat. Hingga sekarang, bimbingan konseling di Amerika Serikat terus berkembang dengan semakin banyaknya spesialisasi dan fokus pada berbagai aspek seperti konseling keluarga, konseling untuk individu dengan kebutuhan khusus, serta terapi berbasis bukti. Kemunculan bimbingan konseling di Indonesia. Bimbingan konseling di Indonesia berkembang lebih lambat dibandingkan dengan Amerika Serikat, tetapi pada akhirnya mulai mendapat perhatian serius pada pertengahan abad ke-20. Beberapa langkah penting dalam perkembangan bimbingan konseling di Indonesia adalah yang pertama, pada tahun 1950-an. Pada masa ini, pendidikan Indonesia lebih fokus pada perkembangan ilmu, pendidikan, dan psikologi. Namun, bimbingan konseling belum sepenuhnya diakui sebagai disiplin tersendiri. Masih banyak sekolah yang belum memiliki konselor atau sistem bimbingan formal. Yang kedua, pada tahun 1960-an, proses pengembangan bimbingan konseling di Indonesia mulai masuk ke dalam sistem pendidikan formal. Pada tahun 1961, Undang-Undang Pendidikan di Indonesia mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya bimbingan dan penyuluh untuk siswa. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih terbatas. Yang ketiga, pada tahun 1970-an,
Program pendidikan bimbingan konseling mulai diperkenalkan di beberapa universitas termasuk Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Pada saat ini, bimbingan konseling mulai dilihat sebagai profesi yang penting untuk mendukung perkembangan siswa di sekolah. Yang keempat, pada tahun 1980-an hingga sekarang, pada dekade ini, bimbingan konseling mulai diperkenalkan lebih luas di sekolah-sekolah di Indonesia. Konseling sekolah menjadi lebih dikenal sebagai layanan penting untuk membantu siswa dalam aspek akademik, sosial, dan pribadi dalam perkembangan berikutnya. Berbagai pendekatan konseling seperti konseling kelompok, konseling karir, dan konseling untuk individu dengan kebutuhan khusus mulai diterapkan. Perkembangan terkini. Di Indonesia, bimbingan konseling terus berkembang seiring dengan perubahan dalam sistem pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Perhatian terhadap konseling berbasis teknologi dan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah psikologis siswa juga semakin berkembang dengan semakin banyaknya pelatihan dan sertifikasi untuk para konselor. Secara keseluruhan, bimbingan konseling di Amerika Serikat lebih dulu berkembang dengan adanya pendekatan yang lebih formal dan luas. Sedangkan di Indonesia, meskipun lebih terlambat, bimbingan konseling semakin penting sebagai bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu di sekolah dan masyarakat. Berdasarkan Konvensi Bimbingan ke-1 di Malang tanggal 17 Desember 1975 telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI berdasarkan hasil Kongres IPBI di Bandar Lampung. Nama IPBI diubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN.